Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di konseling kelompok kali ini. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Boleh saya. Boleh. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa di acara konseling kelompok kali ini. Tapi sebelum kita mulai, kenalan dulu ya, karena kan mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum gitu. Dimulai dari saya, dilanjutkan dari sini. Perkenalkan, nama saya Rini Permata Sukmania Istiawan, biasa dipanggil Rini. Perkenalkan, nama saya Asila Zulafa, boleh dipanggil Asila. Perkenalkan, nama saya Nevi, biasa dipanggil Nevi. Perkenalkan, nama saya Sabila Syakib, bisa dipanggil Sabila. Oke, berarti sekarang kita udah saling kenal ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau belum? Belum. Nah, kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok gitu. Jadi, konseling kelompok itu suatu layanan bimbingan konseling yang tujuannya itu membantu konseli untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Dan dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, kenormatifan, kegiatan, dan kerahasiaan. Nah, sebelum kita mulai, kita sepakati dulu waktunya mau berapa, mau 1 kali 45 menit atau 1 kali 40 menit? 45. Oke, kita udah sepakat ya 1 kali 45 menit. Nah, sebelumnya saya udah ngasih angket kan sama kalian dan saya lihat, saya analisis itu permasalahan itu hampir sama tentang belajar ya. Nah, di sini saya minta sama teman-teman buat menceritakan masalahnya gitu ya. Dimulai dari sini boleh? Jadi masalah yang aku alami itu nggak bisa konsen kalau lagi belajar, Bu. Kayak gitu. Oke, kalau Nevi? Kalau aku sih Bu sering ngantuk pas belajar. Sering ngantuk. Kalau Sabila gimana? Kalau aku tuh, Bu, suka sering pusing kalau lagi belajar itu. Oke. Nah, kan ini udah menceritakan permasalahannya. Nah, menurut teman-teman, permasalahan siapa yang kita bahas dalam konseling kelompok kali ini? Itu mau permasalahan siapa? Asila Bu. Asila. Oke, permasalahan Asila. Jadi, saya minta untuk Asila menceritakan kembali lebih detail ya tentang permasalahannya, boleh? Jadi kan aku tuh susah konsen kalau lagi belajar. Yang bikin gak konsennya itu misalnya kalau berisik, terus kalau misalnya lagi baca gitu terus ada yang manggil, terus kalau misalnya tuh emang pokoknya kalau berisik itu jadi susah buat konsen gitu belajar, kayak ke distract gitu loh, Bu. Oke. Nah, sekarang kan Asila udah menceritakan permasalahannya lebih detail lagi. Nah, menurut teman-teman, apa yang harus Asila lakukan kalau punya permasalahan kayak gini nih? Aku Bu, Boleh? aku juga sih sebenarnya nggak bisa belajar kalau banyak orang ya. Nah kalau Nevi sih ya caranya tuh kalau banyak orang nih. Jadi aku tuh memusatkan perhatian aku. Contohnya tuh kan kita belajar di kelas nih, ada guru di depan tuh lagi ngejelasin. Ya udah aku pusatin aja pikiran tuh ke si ibunya gitu. Nah kalau dalam belajar ya mungkin Nevi tuh suka belajarnya tuh di tempat-tempat sepi kayak gitu Bu. Oke, kalau menurut Sabila? Kalau menurut Sabila, Asila duduknya di depan atau di belakang? Di tengah sih. Tengah. Nah, coba Asila duduknya di depan. Karena kalau di depan itu lebih lihatnya ibu guru kayak tadi Nevi bilang Lebih terfokus gitu Iya, ya? terfokus kayak gitu. Nah, gimana Asila setelah mendengar pendapat dari teman-temannya gimana nih? Nah, berarti kan tadi pendapatnya tuh mempusatkan jadi perhatian ke misalnya tuh kalau ada guru ke gurunya, berarti kalau misalnya lagi belajar berarti emang pusatinnya tuh ke materi itu gitu. Iya. Sama kalau ini tuh pindah ke tempat yang sepi mungkin. Kalau belajar gitu kita bisa belajar di tempat sepi supaya kita konsentrasi gitu. Jadi nanti paling aku mau nyoba itu semua sih Bu, jadi lebih mempusatkan lagi perhatiannya dan mungkin ke tempat yang lebih sepi gitu biar bisa konsen. Oke, betul banget. Apa yang
diberikan pendapatnya sama teman-teman ya. Asila tuh cuma memfokuskan pikiran Asila ya ke seseorang yang sedang menjelaskan di depan gitu, dan kalau bisa duduknya di depan supaya apapun kebisingan yang di belakang ya udah yang di belakang gitu. Asila gak banyak ke distraksi lah kalau misalnya duduknya di depan. Terus bisa juga kalau misalnya belajar di luar, coba cari tempat yang paling nyaman, tempat yang paling sepi gitu, biar gak banyak distraksi gitu sih. Nah, gimana? Mau ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu minta untuk mengisi format jurnal kegiatan konseling ini ya. Udah, Bu. Udah? Sudah. Oke. Oke. Sebelum kita tutup, berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin doa? Ya boleh, Bu. Boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nabila. Terima kasih juga untuk semuanya sudah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.